Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar anak bapak semuanya? Insya Allah tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Di minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang surah Al-Fatihah, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Di sini kita masih masuk di materi yang kedua tentang kusandarkan segala aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita bahas di sini nanti adalah surah Al-Ikhlas. Kita ketahui bersama surah Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Surah ini diturunkan di Makkah sehingga dikatakan dengan surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas ini bertujuan yaitu untuk mengesahkan Allah. Apa saja makna-maknanya nanti yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas nanti kita akan bahas di sini. Melanjutkan pembahasan mengenai makna surah Al-Ikhlas, ada 2 sebab mengapa surah ini dinamakan demikian. Hal yang pertama adalah karena surah Al-Ikhlas berbicara tentang sebuah keikhlasan. Sementara yang kedua, karena surat ini membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaini, surah Al-Ikhlas berasal dari kata mengikhlaskan sesuatu atau membersihkan, memurnikannya. Surat ini berisi tentang pembahasan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, barang siapa yang mengimani surat ini, ia termasuk ke dalam orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada juga yang mengatakan surat ini dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini membahas tentang Allah. Dalam surat ini Allah hanya mengkhususkan untuk membicarakan soal dirinya dan tak membicarakan tentang hukum apapun. Apa saja makna yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas yang diturunkan di Makkah ini pada ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW sebagai sang penerima wahyu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kebenaran tentang keberadaan Tuhan yang bersifat esa, yakni tunggal. Sehingga Tuhan bukanlah zat yang memiliki kesatuan lain, melainkan Tuhan bersifat satu alias tunggal alias esa. Hal ini juga sempat dijelaskan oleh Ketua Center of Research of Development for Islamic Studies Islam Cendekia yakni Lismanto. Beliau menuturkan dalam Islam yang termaktub dalam surat Al-Ikhlas, Allah sebagai Tuhan umat muslim bersifat esa. Esa itu tunggal, satu. Terus makna surat Al-Ikhlas yang kedua yaitu Allahus Samad, memiliki arti tidak ada satupun tempat untuk bersandar, berserah diri ataupun memohon selain kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itulah apabila ada umat muslim yang masih meyakini zat lain atau makhluk lain untuk bersandar dan meminta pertolongan, maka ia bukan lagi seorang muslim. Muslim sejati akan selalu bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna surat Al-Ikhlas yang ketiga apa? Lam yalid wa lam yulad, memiliki maksud yang tergantung di dalamnya untuk Nabi Muhammad memberikan kabar soal keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang keempat, makna surat Al-Ikhlas yang keempat yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, memiliki arti sebagai Allah adalah Tuhan yang maha tinggi, maha merajai apapun yang ada di alam semesta, dunia dan akhirat nanti. Tak ada satupun yang setara dengan keberadaan Allah sebagai Tuhan seluruh alam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa sebagai suatu kesatuan yang utuh dan abadi. Allah memiliki sifat-sifat keperkasaannya sebagai Tuhan seluruh alam.
Hal inilah yang termaktub dalam surat Al-Ikhlas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa. Karena itulah kita sebagai umat Islam mengajarkan melalui surat Al-Ikhlas dan memberikan petunjuk bagi mereka yang mencari kebenaran akan Tuhannya bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa, tempat sebaik-baiknya berharap dan meminta serta Tuhan yang merajai apapun yang ada di bumi. Tak ada satupun yang sebanding dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Bapak semua, itulah tadi dia makna dari surah Al-Ikhlas. Bagaimana surah ini diturunkan di Makkah. Jadi setelah materi yang Bapak sampaikan ini, nanti di buku catatannya silakan kalian tuliskan surah Al-Ikhlas beserta artinya, dan tugasnya nanti ada di bawah video ini setelah materi ini Bapak berikan. Tetap semangat mengikuti pembelajarannya, dan akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.